Halo semua, di sini saya akan membahas tentang jualan produk di Shopee yang tidak cepat laku. Karena banyak pertanyaan tentang ini, Bang, kenapa toko saya tidak mendapatkan orderan? Padahal saya sudah jualan 2 bulan. Bang, tolong review toko saya. Kenapa tidak ada yang laku? Bang, saya sudah pasang iklan habis 500.000, tapi nggak ada orderan sama sekali. Nah, saya di sini akan update 7 cara baru lagi yang efektif dilakukan supaya toko auto rame dan menjadi star seller. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau minta saran dan masukan dari kalian mengenai rencana saya untuk membantu teman-teman yang mau belajar jualan online di marketplace dengan saya sendiri. Dan bukannya saya menggurui teman-teman ya, tetapi di sini saya mau sharing, ya berbagi pengalaman dan saling belajar dengan teman-teman semua. Dan ini gratis, tidak berbayar. Dan saya juga tidak pernah menawarkan seminar berbayar ataupun seminar apapun itu, karena saya hanya berbagi melalui video YouTube saya. Dan bagusnya, saya buatkan grup belajar bersama, atau saya buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan dari kalian, atau saya mau review toko kalian satu persatu. Setiap 1 minggu saya akan buatkan video khusus untuk mereview toko yang memang masih pemula dan belum memiliki nilai tokonya, belum ada penjualan sama sekali. Atau ada masukan lain, ya silahkan saja dimasukkan di komenan di sini, ya biar saya bisa cepat laksanakan. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya, perkenalkan saya Bang Laia. Di sini pada channel Laia Smart, saya membahas seputar bisnis jualan online di marketplace berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke, jika produkmu selama ini masih belum laku, maka perlu memperhatikan tips yang akan saya bagikan ini. Ada 7 cara baru yang efektif dilakukan supaya tokonya atau rame. Dan minggu lalu saya sudah bahas tips jualan di Shopee laku setiap hari tanpa melakukan iklan. Ya, kalau belum ditonton silahkan ditonton dulu. Nanti videonya saya taruh link di deskripsi video ini, silahkan dicek saja. Ya, karena di sini saya akan langsung ke poin selanjutnya, bagaimana produk kita bisa laris. Oke, nah yang pertama yaitu perlu kalian ketahui dulu bahwa produk yang baru diupload di Shopee itu tidak secara langsung akan tampil dalam pencarian produk. Ya, kalaupun tampil, posisi produk kita itu akan berada pada halaman akhir dari sekian produk yang diupload dan tampil di saat dicari oleh calon customer. Nah, maka produk kita akan susah ditemukan oleh calon customer. Mau sebagus apapun tampilan produk kita, harga yang paling murah pun itu tidak akan dilirik sama sekali ya, karena paling lama orang mencari produk itu maksimal 5 halaman produk ya, dan itu pun belum tentu, bahkan hanya 1 atau 2 halaman saja. Dan produk yang tampil di halaman pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya itu merupakan produk yang sudah diiklankan oleh toko-toko yang memang penjualannya sudah bagus. Yang kedua, produk terlaris itu akan selalu muncul di halaman pertama, walaupun itu terjadi antrian, karena ada banyak toko yang memang menjual produk dan sama-sama laris di tokonya. Kemudian produk yang direkomendasikan oleh Shopee itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu produkmu harus direkomendasikan oleh Shopee muncul di halaman pertama. Bagaimana caranya? Apalagi kalau toko baru belum dapat orderan, atau toko lama yang memang produknya tidak laku sama sekali. Nah, toko harus aktif dan usahakan dulu ya, sekali atau 2 kali dalam 1 minggu dipantau produknya dengan mengklik produk yang sudah ada di toko kita masing-masing, kemudian kita edit. Nah, yang diedit bukan foto, bukan deskripsi, atau judul produk kita ubah-ubah, bukan. Tapi jumlah stoknya kita update. Entah dari 1.000, kita ubah jadi 900, atau 500, ataupun 100. Nah, setidaknya ada updatean stok produk di toko kita. Ini tujuannya supaya terlihat aktif oleh sistem Shopee itu sendiri. Kemudian, ulasan reputasi dan nilai harus bagus. Nah, bagaimana dengan produk yang baru yang belum laku sama sekali? Nah, seperti yang saya bilang pada video saya sebelumnya, ya, di mana saya merekomendasikan untuk meminta bantuan teman-teman atau keluarga untuk melakukan orderan di toko kalian, di mana mereka akan memberikan ulasan bagus, reputasi yang bagus, nilai yang bintang 5, dan atau kita bisa korbankan dulu, kita rugi ongkos kirim ya, di mana kita mengorder di toko kita menggunakan akun teman kita ya, melalui handphone teman kita juga. Dan jangan lupa difotokan paketnya dan dimasukkan dalam ulasan produk. Nah, ini penting sekali karena bisa memberikan kepercayaan kepada calon pembeli lainnya
Dan kalau ini dibangun perlahan-lahan, produkmu bakal direkomendasikan si Shopee untuk muncul di halaman pencarian, setidaknya di halaman pertama atau di halaman kedua, walaupun tidak di posisi paling atas. Nah, walaupun baru dapat orderan 1, 2, 3, 5, jika nilai ulasannya bagus ya, ini akan direkomendasikan. Kemudian jangan menggunakan fake order. Nah, tiba-tiba produk kita ya langsung terjual 1000 padahal baru beberapa hari kita upload produknya. Dan ini saya tidak rekomendasikan ya, ini bahaya sekali. Jika ketahuan nantinya tokomu tidak akan berumur panjang, bisa saja dihapus ataupun di delete oleh pihak Shopee itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu jangan pertahankan produk yang susah laku di toko kamu. Coba jual produk lain atau cari ide produk lain lah di toko kamu supaya laris. Nah, karena tidak semua produk yang dijual laris oleh toko kita juga laris di toko lain. Begitu juga sebaliknya. Ya, mau toko besar penjualannya sudah ratusan ribu produk, bakal ada produk yang dijual itu tidak akan laku. Tetapi ketika dijual oleh toko baru sekalipun, bisa saja cepat laku. Nah, di sini saya bisa menjamin. Coba cari toko yang menilainya sudah bagus, penjualannya sudah puluhan ribu, cek produk yang dijual, apakah ada produk yang tidak laku sama sekali di tokonya, dan semua produk yang dijual itu selalu laku. Tiap dia upload produk baru, langsung laris. Silahkan dicoba saja, dicari tahu. Nanti kalau ada, silahkan tag saya di Instagram atau langsung chat saya, kirim buktinya. Oke, kemudian semua yang sudah kita lakukan tadi tidak semudah itu juga ya. Makanya saya harus menyarankan kepada teman-teman, kalau selama ini tidak ada laku, coba ganti saja produk yang lain ya, sampai kamu bisa menemukan produk yang bisa laku di toko kamu dan kembangkan dengan produk yang sudah laku itu dengan kategori yang sama dan yang masih relevan. Nah, kemudian kalau produk kita sudah laku satu produk saja yang laris toko kita, saya bisa jamin produk lain juga akan terjual otomatis. Ya, bisa laku walaupun sedikit demi sedikit, karena segala sesuatunya itu butuh proses. Nah, yang keempat yaitu harga produk jangan murahan dan jangan jual mahal juga. Ya, karena terlalu murahan, produkmu di mata pembeli tidak akan ada nilainya. Seakan barang yang kita jual itu tidak ada kualitasnya, bahkan dianggap bisa menipu. Nah, kemudian jangan juga jual mahal, ya, murah aja nggak laku apalagi mahal. Jadi harga disesuaikan dengan pasar, ya, lihat pesaing yang sudah menjual terlaris, kemudian bandingkan dan pasang harga sedikit di bawah dari mereka dulu, ya. Nggak untung di awal-awal tidak masalah, yang penting bangun nilai toko dulu di awal-awal, ya, optimasikan dulu tokonya. Kalau nanti sudah lancar, orderan setiap hari selalu ada, baru dipikirkan keuntungannya mau berapa. Nah, kelima yaitu respon balasan chat harus cepat ya. Dan jangan menggunakan juga chat otomatis. Kebanyakan toko saat ini menggunakan chat otomatis dan itu tidak efektif ya. Lebih baik balas langsung ya, biar itu membuat kepercayaan pembeli itu di toko kita itu semakin meningkat. Kalau balasan chat otomatis, karena saya mengalami sendiri, itu tidak efektif. Orang akan melihat atau melirik toko lain ya kalau kita tidak cepat respon, kemudian yang ada balasan chat otomatis. Bahkan saya juga paling nggak suka ketika saya membeli barang di online, yang membalas itu adalah balasan chat otomatis. Ready, selalu ready. Tapi kan ada ketahuan, soalnya masalahnya ada catatan itu balasan chat otomatis oleh sistem yang membalas, robot yang membalas, dan itu nggak efektif. Nah, yang keenam yaitu pasang iklan. Kalau teman-teman memiliki uang lebih, silakan lakukan iklan untuk bisa mendatangkan traffic di toko kita. Dan ini bukan jaminan produk kita akan langsung laku, ya, apalagi dengan toko baru, karena toko baru melakukan iklan itu tidak ada hasil sebenarnya. Walaupun ada, tapi tidak akan mengembalikan biaya yang kita keluarkan, biaya iklan. Bahkan bisa saja yang diuntungkan adalah toko lama yang sudah mendapatkan orderan banyak, penjualannya sudah ribuan, ulasannya sudah bagus, reputasinya, tingkat kepercayaan sudah terbangun. Justru itu yang akan diuntungkan dari iklan oleh toko baru ini. Dan nanti saya akan bahas lagi lebih lanjut tentang iklan bagi toko baru ya, supaya teman-teman bisa paham. Karena berbeda hasil ketika toko lama melakukan iklan dengan toko baru. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh. Kalau semua cara sudah dilakukan tapi tidak ada hasilnya, maka yang perlu dilakukan adalah bersabar, tetap semangat dan terus berusaha. Karena rezeki orang berbeda-beda.
dan kita tidak tahu kapan rezeki itu akan datang. Yang penting tetap berusaha, tetap semangat. Dan sekian dulu dari video saya kali ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua, dan semoga mendapatkan orderan cepat. Dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.